Kalau si beras itu sudah gosong, artinya si kopi itu sudah matang. Nah, sampai disitulah batas kita menggoreng kopi. Berasnya dibuang, kopinya aja yang didinginkan, kemudian ditumbuk gitu loh. Bukannya ditunggu juga si kopi itu gosong seperti beras tadi gitu loh. Jadi buat Anda selalu ternyata Anda minum racun. Alright, jadi kali ini kita keluar tamu spesial Sobat Amazing dan ini parah sih ya. Parah banget. Padru. Cap. Padru. Cap. Oke, jadi begini Ji. Ya. Terakhir lu minum kopi kapan? Terakhir minum kopi sebenarnya tadi pagi. Tadi pagi. Oke, lu ketika orang yang minum kopi karena kebutuhan atau coba-coba aja untuk membuat gaya? Pertama terpengaruh oleh buku. Ya. Jadi kayak berusaha tapi sendiriin, nggak ada apa gitu. Jadi karena apa ya, tren aja gitu, minum kopi dan kebetulan baca buku tentang kopi, terus sok-sokan nyari filosofinya. Pasti ini gara-gara bukunya Di Lestari. Iya, benar sekali. tapi lu apakah orang yang benar-benar penikmat kopi sehingga ketika lu minum kopi setelahnya itu aman perut lu atau gimana? Nah, itu dia masalahnya. Akhirnya pengen explore lebih jauh, tapi ternyata perut nggak mendukung ya Om. Nah, ini bukan dulu orang seperti Aji yang berseliweran banyak yang membuat mereka tuh enggan minum kopi karena kembung tadi. Iya, karena kembung tadi. Minum kopi itu deg-degan Om. Iya, sebenarnya kita memang nggak perlu takut minum kopi. Nggak perlu takut. Kenapa? Nggak perlu takut. Ya karena memang kopi itu sehat. Tapi faktanya mereka sombong. Sehat kalau kopi itu kita minum dengan cara-cara yang benar. Dari proses sampai cara kita meminumnya gitu loh. Gitu. Dari proses bagaimana di petaninya. Kemudian bagaimana kita memproses selanjutnya setelah kita roasting, kemudian kita giling dan kita seduh di segelas kopi. Iya. Nah, itu yang membuat ada kita proses yang harus diikutin gitu. Ya, harus ada SOP-nya gitu loh. Iya, SOP-nya. Agar supaya apa? Kopi yang kita minum tuh memberikan manfaat untuk badan kita. Kita minum kopi bukan untuk membuat badan kita jadi tidak enak, bukan jadi badan kita sakit gitu loh. Berarti kopi-kopi saset itu ini dong. Kopi saset itu pengalaman pribadi saya sendiri dulu kalau saya sakit mah. Saya termasuk orang yang sakit mah akut. Artinya kalau saya sudah sakit mah, saya sudah bisa merasakan bahwa perut saya sudah infeksi sampai keringat dingin. Sampai 3 hari saya tidak bisa ngapa-ngapain. Sehingga saya harus merubah pola makan saya selama 3 hari minimal dengan tidak menyentuh makanan yang mengandung minyak. Hanya makan kalau bahasa Sasaknya seburai. Seburai ya sama telur rebus saja itu selama 3 hari. Indikatornya kalau saya masih sakit mah, saya minum kopi saset. Kalau tidak bisa diterima sama perut saya, berarti saya masih. Tapi sebenarnya kalau kopi itu kita minum dengan proses yang benar, dengan cara yang benar, walaupun kita sakit mah, kita sakit asam lambung, tidak ada masalah itu. Oh iya gitu? Kalau kopi itu benar proses dan cara minum kita. Jadi selama ini ada yang salah gitu? Ada yang salah dalam prosesnya, gitu loh. Karena gini, di rumah saya Om Kodro, di rumah saya nenek saya tuh goreng kopi pakai beras. Itu cara memperlakukan kopi-kopi kita yang salah termasuk itu. Bagaimana kita melihat, bagaimana kita melihat masyarakat menggoreng kopi itu sampai hitam, gelap seperti arang. Itu kan gosong. Udah bukan seperti arang Om, tapi arang. Tapi arang, betul. Itu kan berarti kita bukan minum kopi. Ngapain kita beli kopi mahal-mahal tapi terus kita goreng jadikan arang dia? Yang kita minum jadi arang terus. Itu kan jadi karbon yang kita minum. Itu yang buat badan kita tidak enak gitu loh. Dipotong. Tapi ini kan udah turun-temurun Om. Ya, turun-temurun. Jangan kita pertahankan hal-hal turun-temurun yang berakibat tidak bagus untuk badan kita. Ngapain kita pertahankan? Itu makanya saya bilang dari awal saya mengeksplor kopi-kopi NTB ini, edukasi itu bukan hanya kepada petani kopi. Tapi pada penikmat kopi, itu perlu kita edukasi bagaimana seharusnya mereka memperlakukan kopi-kopi kita ini. Berarti selama ini cara gorengnya salah. Seharusnya gimana? Ya, sangrai. Ya seharusnya ya jangan sampai gosong tadi. Masyarakat kita banyak yang menggoreng sampai gosong dan apalagi dicampur-campur dengan beras lah, dengan jagung lah. Ibu saya seperti itu, campur kelapa. Iya, campur kelapa, campur beras. Jadi memang jadi arang. Iya. Seharusnya nenek moyang kita sudah memberikan contoh. Nenek moyang kita tuh orang-orang pintar semuanya. Mereka menggoreng kopi itu dengan peralatan yang sederhana. Kenapa dia harus mencampur beras pada saat dia menggoreng kopi itu? Fungsi beras itu bukan sebenarnya untuk campuran kopi. Jadi fungsi beras itu adalah sebagai indikator, sebagai penanda
Karena kan nenek moyang kita tidak tahu kapan nih goreng kopi ini matang gitu loh. Beannya udah bener-bener matang. Ya, dipakailah beras itu untuk mendampingi si kopi pada saat digoreng. Jadi, apa namanya? Kalau si beras itu sudah gosong, artinya si kopi itu sudah matang. Nah, sampai disitulah batas kita menggoreng kopi. Berasnya dibuang, kopinya aja yang didinginkan, kemudian ditumbuk gitu loh. Bukannya ditunggu juga si kopi itu gosong seperti beras tadi gitu loh. Jadi buat Anda selalu ternyata Anda minum racun, Bos. Bayangin kayaknya udah. Iya, sudah bertahun-tahun seumur hidup kita. Seumur hidup kita. Iya. Waduh, apalagi di kampung-kampung. Iya. Jadi goreng kopi, campur semua bahan. Iya. Bikin gosong. Ya, kemudian banyak lagi larangan-larangan siapa yang boleh meminum kopi ini sebenarnya. Iya, benar. Orang-orang kita kan banyak yang perempuan tidak boleh minum kopi, tidak bagus minum kopi, tidak anak kecil tidak bagus minum kopi. Kita tahunya fungsi kopi di anak-anak itu adalah pada saat dia step aja. Iya, benar. Pas step dikasih kopi untuk mengurangi itu. Tapi ternyata kopi itu sangat bermanfaat untuk wanita, sangat bermanfaat untuk anak-anak. Ini untuk kopi yang real. Iya, kopi yang diproses secara benar, yang pure kopi yang diproses secara benar. Itu bermanfaat. Di medsos sering kita dapat broadcast kan, bagaimana manfaat kopi itu untuk seorang wanita dapat mencegah kanker-kanker payudara. Kemudian pengolahannya yang pengolahannya harus yang benar, jangan yang gosong tadi. Yang gosong tadi malah penyebab kanker jadinya kan gitu loh. Nah, untuk anak-anak, kopi itu bagus untuk meningkatkan daya ingatnya. Waduh. Kalau sejak dini kita biasakan anak-anak kita minum kopi, daya ingatnya lebih tajam, di sekolah dengan sendirinya dia pasti akan lebih cerdas. Gila, nyesel. Nah, berarti kan begitu. Berarti Om Waduh, kita tahu dong ada studi ilmiah yang mengatakan bahwa kopi itu bagus buat kesehatan berarti. Kita banyak di literatur, di buku-buku tentang kopi banyak disebutkan seperti itu, bagaimana efek kopi itu untuk kesehatan. Iya. Memang kan kita tidak melakukan penelitian, tapi memang penelitian tentang kopi ini belum selesai. Seharusnya belum selesai karena masih banyak informasi yang masih tidak jelas tentang kopi ini. Padahal kalau kopi ini mau dimaksimalkan, dia akan sangat bermanfaat untuk kesehatan badan kita. Berarti kopi-kopi yang beredar di pasaran itu apa kopi-kopi biji kopi yang di pekan-pekan itu ya, Be? Yang mana? Yang beredar yang mana ini dulu? Yang kiloan di pasar-pasar tradisional kita. Yang sudah jadi apa yang belum? Yang bijinya doang. Yang biji. Ya, itu makanya saya bilang kita edukasi tidak berhenti. Edukasi terus kepada petani bagaimana supaya mereka bisa menghasilkan biji-biji kopi yang bagus. Ibaratnya seperti buah-buahan. Buah-buahan tuh kalau kita petik dalam kondisi buah yang belum matang kan tidak enak. Iya, betul. Nah, kopi juga seperti itu. Pada saat mereka panen, petani panen, seharusnya kopi-kopi dipanen secara selektif. Selektif artinya buah-buah merah, buah-buah matangnya lah yang harus dipanen. Bukan buah-buah yang masih hijau, setengah matang. Apalagi hijau, itu masih mentah. Kalau buah-buahan yang matang kan harum, manis. Kalau buah-buahan yang masih mentah, dia kecut, sepet, segala macam tidak enak. Nah, kalau kita campur buah yang matang, kita jus dengan buah yang mentah, kan rusak yang matang ini. Nah, di kopi juga seperti itu. Kalau kita panennya yang matang-matang saja, kopi itu enak, wangi, manis. Unsur manis juga ada. Coba kalau main ke kebun kopi, petik buah kopi yang merah, yang sudah matang. Makan dia. Itu dagingnya manis, seperti buah-buahan biasa. Gitu loh, seperti buah-buahan. Tapi kalau yang muda ya pasti pahit, pasti tidak enak gitu loh. Nah, disitulah kita edukasi supaya bagaimana petani bisa menghasilkan biji-biji kopi terbaik. Kenapa kopi luwak itu dia enak? Ya karena luwak tidak senang makan kopi-kopi yang mentah. Dia kan makan kopi-kopi yang matang. Makanya bagaimana setelah diproses luwak itu jadi kopinya lebih enak daripada kopi yang biasa. Tapi saya tidak menganjurkan. Saya sih orang yang tidak begitu setuju dengan kopi luwak. Karena kita pun bisa memproses lebih enak daripada luwak itu. Kalau saya sih tidak yakin karena kebersihannya aja, karena dari kan higienis. Jadi kan karena kopi luwak dari kotoran hewan. Ya kita sebenarnya bisa buat kopi lebih enak daripada luwak itu dengan memperhatikan unsur kesehatan. Kalau kita bicara soal habit, ini kan sudah mendarahkan dari dulu, dari lahir sekali kan orang menggoreng kopi dengan beras, jagung sampai gosong ya kan. Kan saya pernah mengatakan pas kita selesai talkshow di radio saat itu, saya katakan tolong berhenti goreng kopi pakai beras. Sekedik jarinya nih, gitu. Sedikit jarinya, nggak banyak. Bukan masalah sekediknya aja kan, sebenarnya efek untuk kesehatan tuh yang paling penting gitu loh. Mana kita pikir mau ngopi tapi kita sakit,
Apa kita ngopi tapi kita sehat. Gitu. Itu masalahnya Om, karena mereka berpikir kalau tidak dicampur, kopi 1 kilo, beras 2 kilo. Jadi gara-gara itu Om, sering ada yang bilang begini, jangan terlalu banyak ngopi biar sehat. Gitu. Ya itu karena kopi-kopi yang diminum nggak sehat. Kopi yang salah. Sebenarnya kita nggak punya standar. Kalau menurut saya sih nggak ada standar kita ngomong kopi harus berapa gelas sehari. Tapi fakta ya sih ya, gue pernah terus sama Om Quadro di radio sebelum ini, udah lama Om ya, beberapa bulan yang lalu, udah tahun 2019 kalau nggak salah ya. Jadi jujur, gue adalah penderita asam lambung, parah GERD. Kalau udah asam lambung kumat, ini panas, muntahnya panas, tecut. Otomatis ketika Om Quadro bawa kopi, parno dong bro. Iya benar. Ini nggak bercanda loh ya. Tapi demi apa? Demi apa? Dipaksa minum di radio pas sambil talk show. Dan kita merasakan selama efeknya. selesai siaran tuh nggak muntah mual sama sekali, nggak ada efek sama sekali. Dan itu secara otomatis pikiran, hah? Shit, ternyata ada kopi yang beneran nggak bikin gua mual. Iya, karena cara minumnya. Ini pekat ini kopi ini. Wow. Nah, ini kalau soal mual tadi saya punya cerita. Pada saat di awal saya mengenal kopi dan di awal saya mulai belajar mengenal dan datang ke kebun, datang ketemu sama petaninya. Oke, ntar dulu Om. Jadi kita back to basic dulu nih. Jadi, yang kita kenal selama ini kan Om Quadro itu fotografer loh. Ya. Kopi expert. Ya. Masih belajar, saya belum dibilang expert. Belum. Jadi kita masih belajar terus. Jadi memang status saya dulu dari awal saya memang seorang pegawai negeri. Iya, pegawai negeri ya. Tahun 2008 saya mengundurkan diri dari pegawai negeri. Terakhir saya dinas di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta. Nah, kemudian saya berhenti keluar dari pegawai negeri, balik saya ke Lombok karena saya melihat potensi Lombok di bidang pariwisata ini luar biasa. Iya, betul. Sedikit saya punya keahlian walaupun saya juga masih belajar di fotografi. Saya dedikasikan, saya pulang ke Lombok, saya pengen explore di potensi pariwisata NTB. Mulailah saya kelilingin semua daerah-daerah di mana orang yang tidak pernah datangi, di mana orang yang tidak berani datengin, di mana orang yang tidak mau datang ke tempat itu, saya datengin, saya foto semuanya. Dan masih merasa belum expert. Belum, masih terus belajar. Kemudian sambil motret, ketemulah saya dengan kopi ini. Pertama saya mengenal kopi adalah diberikan oleh seorang teman. Nah, sejak saya merasakan mencicipi kopi itu, saya kaget. Wah, rasa kopi ternyata seperti ini ya. Di luar ekspektasi rasa kopi yang selama ini kita minum. Betul. Saya minum kopi dari luar yang dikasih sama teman tuh. Dari luar, cobain lagi kopi dari daerah lain. Ternyata kopi ini beda-beda rasanya. Dari daerah tuh berbeda-beda. Nah, kemudian saya berpikir, ada nggak kopi-kopi ini di daerah kita? Di NTB. Di NTB lah saya bilang di NTB. Ya, khususnya di Lombok, di yang paling dekat dengan domisili kita. Saya coba datengin satu-satu. Akhirnya saya datengin di Sajang tadi. Di Sajang itu Sembalon di kaki Gunung Rinjani. Di situ saya datengin, saya ketemu sama petani kopi. Saya sudah mulai belajar, mulai melihat literatur tentang kopi. Di situ kita bertukar pikiran sama petani. Di Brugak saya ngobrol sama mereka. Pertama kali saya disuguhkan oleh mereka adalah kopi yang pakai gula. Ya kita minum. Tapi ya kopi hitam. Tapi salah satu petani tidak minum kopi itu. Saya tanya sama dia, kenapa tidak minum kopi? Tidak bisa minum kopi loh. Kenapa kan petani kopi kok tidak bisa minum kopi gitu loh? Enggak, soalnya kalau saya minum kopi enggak enak rasa perut, mual, begah, kembung segala macam, enggak enak rasanya perutnya setelah minum kopi. Minumnya pakai apa? Pakai gula. Oke, sekarang kalau masih ada kopi di dapur, bawa kemari, kita coba dengan minum kopi tanpa gula, saya bilang tuh. Nanti saya yang seduhkan. Saya seduhlah kopi itu. Diminumlah oleh mereka semua. Kemudian oleh petani yang sudah 7 tahun itu tidak minum kopi. Pada saat itu 2 gelas dia minum kopi tanpa gula dan perutnya tidak sakit. Jadi di mana salahnya? Bukan di kopi itu salahnya. Ternyata di gula pasir itu salahnya gitu loh. Jadi kalau kita minum kopi-kopi ini dengan cara yang benar, justru dia menjadi bagus. Minum kopi di rumah-rumah warga ya itu kayak ada rasa nyeri, anyir kalau kita cepat begah. Gitu. Ada dua manfaat kita minum kopi tanpa gula. Saya ceritakan di petani itu. Pertama untuk kesehatan tadi. Yang kedua adalah kita akan tahu kualitas kopi kita ini sudah diproses secara benar atau tidak. Kalau kita minumnya pakai gula, kita nggak tahu. Ini rasa manis saja yang kita rasakan. Tapi kalau kita minum tanpa gula, kita bisa merasakan apakah salahnya dia di proses panen atau salahnya dia pada saat proses roasting, pada saat menggoreng kopi itu gitu loh. Karena gini Om, karena orang-orang tradisional kan nggak punya alat roasting digital kan. Yang pakai mesin sekarang. Mereka masih
tradisional banget kan. Di sana juga pakai manual, tapi kalau kita menguasai cara menggoreng kopi itu, semuanya akan berlangsung dengan benar. Proses masaknya juga betul, tingkat kematangannya juga betul kalau kita sudah terbiasa menggunakan itu. Di Sajang itu saya bilang dia seorang roaster kopi tradisional yang paling top, saya bilang gitu. Jadi matangnya kalah-kalahan kita pakai mesin roasting itu, tingkat kematangannya gitu. Jadi expert banget dia kalau dia goreng kopi, padahal dia goreng kopi pakai wajan tanah, pakai kayu bakar, tapi tingkat kematangannya asik gitu loh. Pas sekali saya rasakan. Udah tahu enak. Durasi. Ya, dia sudah menguasai panasnya berapa, dia harus pakai kayu bakar, bagaimana dia durasi menggorengnya, sudah tahu. Pakai beras tadi. Nggak perlu pakai beras lagi dia. Nggak perlu indikator. Iya, betul. Tapi bicara soal kopi Om, tadi Om sempat bilang orang yang sempat 7 tahun nggak ngopi si petani ini, bisa-bisanya dia tidak mual. Berarti ada efek apakah yang diberikan ketika minum kopi itu? Apakah ada detox yang dihasilkan atau seperti apa? Nah, itu bukan detox, itu karena penggunaan gula pasir tadi. I see. Penggunaan gula pasir tadi itu yang menaikkan asam lambung di perut kita, itu yang membuat perut kita jadi tidak enak gitu loh. Tapi pada saat dia minum kopi tanpa gula pasir itu, nyaman-nyaman aja dia punya perut. Nggak ada problem. Nggak ada problem, nggak ada masalah. Tahu kualitas kopi. Iya, di samping itu kita tahu kualitas kopi itu sudah benar diproses atau tidak. Dari awal, dari panen segala macam itu benar-benar punya proses tersendiri. Oh iya, harus diperhatikan panen. Roasting, segala macam itu. Berarti cerita soal kopi. Panjang cerita soal kopi, panjang banget. Bicara soal rasa kopi aja setelah kita berkeliling banyak-banyak berkeliling kemana-mana. Kopi itu satu pohon, itu berbagai macam proses pasca panen. Setelah kita panen dengan secara dalam satu pohon nih, proses pasca panennya. Jadi kita panen selektif merah-merah yang sudah matang-matang betul. Kemudian proses pasca panen yang saya tahu sekarang ini ada misalnya ada 6 yang saya tahu. Ada itu proses namanya proses natural, natural fermentasi, kemudian semi wash, full wash, kemudian honey proses dan winey proses. Dari 6 ini saja bisa menimbulkan cita rasa kopi yang berbeda-beda, walaupun dia dari satu pohon kopi. Setelah 6 proses pasca panen ini masuk ke level roasting. Dengan level roasting yang berbeda-beda, anggap aja 3 level roasting yang kita pergunakan, light, medium, dan dark. 6 kali 3 sudah 18 cita rasa kopi yang kita peroleh dari satu pohon. Berapa tadi? 18? Kemudian dari proses seduhnya lagi. Itu baru bagi cara. Nah, itu baru sampai roasting. Cara seduhnya dari kopi tubruk, terus kemudian pakai V60. Kemudian espresso. Kemudian cold drip. Nah, ini cold drip. 4 aja anggap ini kita sudah tahu yang dasar gitu loh. Yang paling sering kita. Yang paling sering kita dengar kan. 4 kali 18. 4 kali 18. Banyak ya. Iya. Itu ada 72. 72 dari satu pohon tuh udah 72 cita rasa kopi yang kita bisa rasakan gitu loh. Dengan satu jenis kopi. Dengan satu jenis kopi, dengan dari satu pohon kopi itu. Berarti dia kayak rasa apa? Apalagi suhu air yang kita pergunakan untuk menyeduh kopi juga bisa mempengaruhi rasa kopi itu sendiri. Itu baru dari satu pohon kopi, belum lagi kita bicara varietas kopi. Varietas kopi. Ada 4 spesies kopi yang umum kita dengar. 4 spesies itu adalah Arabica, Robusta, Liberica, dan Excelsa. Yang kita tahu cuma Arabica sama Robusta. Belum lagi bicara jenis-jenisnya lagi. Saya sudah ke Tambora. Ketemu sama salah seorang petani di sana yang kakek dan orang tuanya bekerja sama Belanda. Bekerja sama Belanda yang mengembangkan kopi di kaki Gunung Tambora sana. Namanya di desa Oibura. Di situ ternyata ada 4 spesies kopi dan 17 varietas kopi. Kamu bayangkan 17 varietas kopi. 17 varietas itu dengan cita rasa dan aroma yang berbeda-beda. Berarti kita kaya banget. Sangat kaya. Sangat asik kopi ini. Makanya kalau di buku-buku filosofi kopi kan kalau kita mau mendengarkan kopi bicara itu lewat rasa dan aroma. Nah, asik kan? Asik. Tapi bagaimana kita bisa membuat kopi ini sebagai minuman kesehatan, Om? Karena gini, karena setahu saya orang-orang mulai menghindari kopi karena takut cepat tidur, nggak bisa tidur lah, takut asam lambung kembung. Dari testimoni yang saya temukan, salah satu testimoni yang sudah tahu kan,
Kemudian satu lagi testimoni pada saat saya berkunjung ke Tambora, ke Oibura itu. Saya berkumpul sama beberapa orang petani setelah Isya. Jadi sekitar jam 8 malam ya. Kita ngobrol di rumah sekretaris desa. Saya seduhkan kopi. Saya seduhkan. Satu petani angkat tangan. Pak, saya enggak ngopi. Loh, kenapa enggak ngopi? Saya bilang itu. Oh iya. Sudah malam, Pak. Takut saya enggak bisa tidur. Enggak, minum semuanya. Saya bilang gitu. Saya paksa. Saya paksa dia minum. Saya paksa dia minum. Minum semuanya. Saya bilang tuh. Saya yang seduhkan kopi ini. Dan kopi yang saya seduh adalah kopi yang ditanam di sekitar sini. Jadi semua harus merasakan. Saya bilang gitu. Semua harus minum. Akhirnya selesai saya seduh. Saya bagikan sama setengah gelas. Saya bagikan setengah gelas. Diminumlah oleh mereka semua. Habis dia minum semua, angkat tangan lagi si petani yang tadi itu. Pak, yang tadi takut nggak bisa tidur. Pak, kenapa lagi? Saya bilang gitu. Kok ngantuk saya, Pak? Katanya. Ekspektasinya takut nggak bisa tidur pada saat itu terbalik. Malah dia merasakan ngantuk di situ gitu loh. Relax. Ya, efek orang mungkin memang dia tidak terbiasa dengan minum kopi yang diproses secara benar itu. Kebetulan memang kopi yang saya bawa itu kopi dari Oibura yang saya proses di Mataram. Saya proses di sini, kemudian saya bawa ke sana, kita minum bareng di sana. Jadi seperti. Jadi kalau kita minum kopi sekarang, artinya belum terbiasa dengan minum kopi-kopi ini, ada proses detox di badan kita. Detoksifikasi. Detoksifikasi di badan kita. Artinya kalau ada jaringan-jaringan tubuh yang tidak benar, di situ lagi dibenerin sama kopi ini gitu loh. Nah, efek di setiap orang berbeda-beda. Misalnya ada sekarang efeknya yang proses detox dia orang langsung keringat dingin. Iya betul, Bang. Ya kan? Tapi jangan takut dengan itu. Minum aja lagi, besok minum lagi. Ada efeknya tidak bisa tidur pada saat itu. Walaupun dia tidak bisa tidur, artinya telat tidur dia melek terus, tapi dia sempat tidur sejam 2 jam ya, tapi bangunnya segar badannya, segar badannya, tidak seperti orang yang begadang tidak jelas tapi terus lemes gitu. Nah dia malah segar gitu loh. Kemudian ada yang langsung pules tidurnya, tapi besok dia 2 malam nggak bisa tidur. Nah, kan unik-unik kan efek di setiap orang itu gitu loh. Detoxnya beda-beda. Iya. Kemudian ada lagi cerita di kedai, satu orang istrinya temen tidak biasa minum kopi karena setiap dia minum kopi selalu dia ndak enak, rasa badannya seperti mau pingsan. Ayo, gini caranya minum kopi, saya bilang gitu. Coba minum kopi kita. Takut nggak dia? Pertama takut. Pertama takut. Saya paksa juga lagi. Kalau gitu nggak bisa. Artinya saya paksa minum sampai di rumah, besok datang lagi dia, nggak bisa tidur saya. Tapi itu yang saya bilang tadi, dia nggak bisa tidur tapi dia fresh, bangun tidurnya fresh. Wah ini cocok nih untuk kita kalau ada orderan besar katanya. Jadi begadang minum kopi tapi tetap bangun fresh gitu loh. Wah ini cocok Om katanya. Kalau gitu saya minum lagi. Tapi terus saya bilang saya paksain, minum terus. Nanti saya buatin yang levelnya lebih light, lebih soft saya bilang gitu. Biar tidak terlalu berefek yang lebih ini kan. Saya buat yang jangan ekstrim. Jadi saya buatin yang lebih soft. Berarti ngaruh nggak untuk kan gini, kalau kita bicara soal rokok itu kan sendiri punya tar dan nikotin yang berbeda-beda ya. Iya, ada rokok yang benar-benar bikin kita candu banget karena mungkin kandungan tar dan nikotin lebih tinggi. Kopi begitu nggak? Ada kandungan misalnya jenis robusta, kandungan kafeinnya sekian segitu. Ya, kalau kandungan kafein ya. Kalau kandungan kafein yang paling tinggi itu ya adanya di robusta. Kalau Arabica dia setengahnya dari robusta itu kandungan kafeinnya. Makanya kalau kita di orang-orang muda sih cocok kalau untuk di aktivitas pagi hari minum yang robusta. Oke, paham. Itu dia kenapa orang Amerika minum pagi hari. Itu untuk dia aktivitas, dia untuk mencukupi kebutuhan kafeinnya di selama 1 hari itu. Biar seger. Stamina mereka lebih kuat. Nah, budaya ngopi di barat sana kan memang sekedar untuk memenuhi kebutuhan kafein untuk badannya. Kalau kita beda, kita minum kopi segelas bisa berjam-jam kita di kafe. Di warung kopi bisa berjam sambil ngobrol. Beda habit. Iya, memang. Tapi saya bilang itu di kafe itu kita manfaatkan, ambil nilai-nilai positifnya. Bukan nilai-nilai negatifnya yang kita ambil. Bagaimana di kafe itu saya bilang sama teman-teman, kafe ini manfaatkan, cari nilai-nilai positif. Kafe ini punya fungsi sebagai connecting people. Betul. Nilai positifnya seperti itu. Di sana akan kita ketemu sama orang dari berbagai macam profesi dan berbagai macam potensi. Tinggal kita menjalin itu profesi-profesi itu menjadi satu jalinan hubungan kerja yang lebih maju ke depannya.
Iya. Gitu. Nah, orang Amerika kan dia nggak punya budaya kopi nongkrong, nggak punya nongkrong warung kopi nggak ada. Cukup ya, cukup segelas kecil espresso, minum serap sudah pergi dia bayar selesai. Karena cuma untuk asupan kafein di badannya. Cukup sudah untuk bekerja seharian. Tapi nanti kalau dia sore hari atau malam hari pengen ngopi lagi, minumlah yang Arabica. Karena sifat kopi itu membuat kita relaksasi. Relax. Ya, buat relax. Jadi sore sama malam hari minum Arabica saja, santai. Jadi secara umum kopi itu sehat ya? Oh, sehat. Kalau proses benar tadi. Karena saya lihat tadi ada proses detox. Ya. Orang yang pertama kali ngopi bisa ngantuk, bisa lemas segala macam itu proses menuju sehat. Ya, menuju stabil badan kita gitu loh. Berarti ini harus kita edukasi lebih dong. Oh iya, edukasi makanya saya bilang dari tadi kan bukan hanya untuk petani tapi pada penikmat kopi juga kita harus edukasi. Dan kita dorong orang jangan jadi peminum kopi. Tapi jadilah penikmat kopi. Gitu lah. Tapi by the way, kita punya kopi di sini. Nah, ini beda lagi. Kopi kita sudah proses, kita sudah edukasi petani dengan agar mereka menghasilkan biji kopi yang bagus. Nah, kita di kedai-kedai kopi punya tugas bagaimana supaya bisa meracik kopi ini biar lebih nyaman dinikmati oleh lidah-lidah si pengunjung. Bagaimana supaya pengunjung itu bisa menikmati kopi-kopi yang sehat. Jangan asal kita racik, kita campur kopi ini dengan bahan-bahan lain, walaupun dia rasanya enak, tapi kalau kita mencari literatur, kita buka literaturnya kembali bahwa campuran itu tidak berbagus, tidak bermanfaat untuk kesehatan, ya kita harus delete itu. Manfaat dari kopi itu hilang. Hilang manfaat kopi itu. Karena mengedepankan rasa enak. Iya, gitu. Oh, jadi gini Om, benar kata Om. Karena kan sekarang banyak banget bermunculan kedai-kedai kopi. Oh iya, dengan berbagai macam varian. Shop, variannya. Iya, tapi sudah pernah nggak dicoba? Sudah pernah nggak dia buka buku? Saya pernah meracik kopi dengan mencampurkan sesuatu cairan yang lain. Rasanya itu asik banget, top rasanya. Enak banget. Tapi setelah saya cari Google, buka-buka, ternyata campuran itu tidak bagus untuk kesehatan. Ya saya delete. Nggak akan saya jual itu. Berarti kita di sini tidak mengedepankan rasa enak, tapi untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Tapi yang kedua tetap rasa enak tuh harus kita cari. Karena kalau semuanya main ke warung kopi wangi-wangi, di situ ada beberapa varian kopi yang kita buat yang memang spesial kita racik sendiri. Tidak akan menemukan di warung kopi lainnya. Kayaknya kita harus ngeliput. harus ya. Jadi semua nama pun kita ciptakan sendiri pada saat itu. Karena saya di awal buka tahun yang lalu, sebelum puasa tahun lalu saya mulai buka, itu mulai saya racik, saya campur dengan ini, campur dengan itu, dilihat sama teman-teman. Sudah ketemu dengan komposisi yang pas. Nah, formula yang pas, rasain enak sudah ini. Nah, bingung nih namanya apa? Ayo, apa namanya? Prosesnya seperti ini. Oh ya, kasih nama waterfall. Kenapa dikasih nama waterfall? Karena itu campuran dengan es krim. Pada saat kita mencampurkan es krim setelah kita taruh kopinya, es krim di atas, mencairnya es krim itu membentuk seperti air terjun. Kita kasih nama waterfall. Ada lagi Cloudy Honey. Itu semua racikan kopi yang di tempat lain tidak ada.